Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 6. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak dan cara mengatasi pencemaran lingkungan. Perhatikan cuplikan informasi berikut. Bincang sehati, polusi dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan. Tanpa disadari, aktivitas yang padat sehari-hari membuat lupa untuk menjaga diri dari paparan polusi. Asap kendaraan merupakan salah satu penyebab tertinggi polusi udara yang ada di lingkungan sekitar. Ada berbagai jenis polutan di udara yang dihirup setiap harinya, mulai dari karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, senyawa organik volatil, ozon hingga logam berat. Kesemua polutan tersebut memiliki komposisi kimia, sifat reaksi, emisi, waktu pemecahan atau disintegrasi, dan kecepatan yang berbeda untuk menyebar dalam jarak tertentu. Dampaknya mulai dari yang ringan bahkan sampai kematian. Misalnya adalah apabila ringan itu iritasi seperti bronkitis akut sampai dengan kronik, PPOK kalau pajanan lama. Selain itu juga mata juga bisa iritasi mata. Selain itu juga iritasi saluran napas seperti PPOK kalau jangka lama yaitu penyakit paru obstruktif kronik, yaitu penyakit paru yang terakibat pajanan zat polutan dan juga agent atau asap yang dalam jangka lama. Bahkan bisa juga menyebabkan sampai ke kanker, yaitu kanker paru. Seiring dengan perkembangan, polusi yang dihasilkan pun semakin bertambah dan menimbulkan efek yang merugikan. Efek polusi sendiri sangat berbahaya, Ya, itu tadi adalah sedikit tayangan mengenai dampak-dampak dari pencemaran udara khususnya ya. Jadi pencemaran udara tadi bisa mengganggu kesehatan manusia. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih cara mengatasi dampak pencemaran udara? Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah dengan menanam pohon atau reboisasi. Mengapa menanam pohon? Karena seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa pohon itu bisa menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Bahkan satu pohon itu mencukupi oksigen untuk 3 orang, ya. Jadi, kita lihat di rumah kalian ada berapa orang dan ada berapa pohon. Apakah cukup pohonnya untuk mensuplai oksigen anggota keluarga? Dicek lagi ya. Ini merupakan salah satu upaya mengatasi pencemaran udara. Kemudian, cara selanjutnya yaitu memakai masker. Terutama ini ketika berada di jalan yang penuh dengan polusi. Dan yang terakhir adalah menggunakan kendaraan umum. Mengapa kita harus menggunakan kendaraan umum? Karena bisa kita bayangkan kalau setiap orang masing-masing memiliki kendaraan pribadi dan dijalankan semuanya di jalan, pasti polusi akan semakin meningkat. Oleh karena itu, apabila kita bepergian jauh, maka lebih baik menggunakan kendaraan umum saja ya. Nah, itu tadi tentang pencemaran udara. Nah, sekarang bagaimana dampak pencemaran tanah? Oke, tanah yang tercemar menyebabkan tanah tersebut menjadi tidak subur karena ada bahan-bahan yang berbahaya, zat-zat kimia yang berbahaya di dalam tanah. Ada kromium, ada pestisida, ada bensol. Nah, zat-zat ini yang menyebabkan tanah tidak dapat lagi ditanami. Kemudian dampak yang kedua, mengganggu ekosistem tumbuhan dan hewan. Kita lihat gambarnya. Tumbuhan tidak bisa hidup di tanah yang tercemar. Begitu juga dengan hewan. Kemudian selanjutnya akan menimbulkan berbagai penyakit. Penyakit apa saja yang dapat ditimbulkan dari pencemaran tanah? Ada kanker, ada liver, dan juga gangguan sistem syaraf. Lalu bagaimana sih cara mengatasi dampak pencemaran tanah itu? Di sini ada yang disebut dengan 4R, mengurangi sampah dengan 4R. R yang pertama adalah reduce. Reduce itu mengurangi sampah. Caranya bagaimana? Caranya
misal kita saat berbelanja, kita jangan menggunakan kresek, tapi membawa kantong yang bisa dipakai beberapa kali ya, kantong belanja sendiri. Itu cara mengurangi sampah, karena bisa kita bayangkan sampah yang paling banyak di bumi ini adalah sampah plastik, dan ini gawat sekali. Sampah plastik ini tidak bisa membusuk dalam waktu ratusan tahun. Bahkan ketika manusia sudah membusuk, plastik-plastik itu masih utuh. Nah, ini bisa dibayangkan kalau sampah plastik ini terus-menerus banyak, maka bumi akan menjadi lautan plastik ya. Kemudian cara yang kedua, R yang kedua, yaitu reuse. Reuse ini pemanfaatan ulang. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan kembali sampah secara langsung, seperti menggunakan botol isi ulang, memanfaatkan baliknya kertas yang masih kosong, lalu memanfaatkan kertas bekas untuk amplop, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga, memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak dan ikan. R yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang. Nah, mendaur ulang barang bisa dengan mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kerajinan, lalu mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan, mengolah gabus styrofoam menjadi batako atau pot bunga nih, dan mengolah sampah organik menjadi kompos. R yang keempat yaitu replace. Replace ini mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Contohnya tadi ya, mengganti kantong plastik biasa dengan kantong plastik yang biodegradable, artinya lebih mudah untuk terurai, lebih cepat untuk terurai, atau mengganti kantong plastik dengan tas kain. Nah, sekarang kita ke pencemaran air. Dampak pencemaran air apa saja? Yang pertama tentu saja kualitas air akan menurun, artinya kita akan kekurangan air bersih. Kemudian yang kedua, tentu mengganggu ekosistem tumbuhan dan hewan yang ada di air. Yang ketiga, akan menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, kemudian hepatitis A dan E, kemudian kanker kulit. Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasi dampak pencemaran air yang pertama, tetap menanam pohon atau reboisasi. Karena pohon bisa menahan banyak air ya ketika musim hujan. Jadi pohon bisa menjadi tabungan kita. Untuk apa? Agar suplai air bersih tetap ada, seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya ya, mengenai air tanah. Kemudian melakukan pengolahan air limbah. Jadi limbah-limbah pabrik sebelum dibuang ke lingkungan itu harus diolah dulu sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Dan yang mudah adalah menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, karena setiap orang mencuci piring, mencuci baju itu dilakukan hampir setiap hari. Jadi bisa dibayangkan bagaimana jika deterjen yang digunakan tidak ramah lingkungan, pasti semuanya akan menjadi pencemar air ya. Oke, baik. Sampai di situ semoga bisa dipahami mengenai dampak dan cara mengatasi pencemaran lingkungan. Tugasnya adalah, perhatikan ya. Ini untuk mengantisipasi pencemaran polusi udara, salah satunya adalah kita harus memproteksi udara yang masuk ke tubuh kita. Apalagi di saat pandemik sekarang ini, selain polusi udara, virus COVID-19 selalu ada di hadapan kita. Oleh karena itu, kita wajib memproteksi dengan memakai masker. Nah, tugasnya, yuk buatlah sebuah masker dari bahan-bahan berikut: kain, benang, jarum jahit, dan karet. Ya, silahkan bebas polanya, terserah kalian. Yang penting membuat masker dari bahan-bahan tersebut ya. Jika sudah, silahkan dikirim foto grid langkah-langkah membuat maskernya dan masker yang sudah jadinya di classroom ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.